Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membatasi pembahasan kita, yaitu mengenai enzim. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sebelum kita mempelajari mengenai enzim, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metabolisme. Setiap hari kita melakukan aktivitas. Dalam melakukan aktivitas tersebut, tentunya tubuh kita memerlukan yang namanya energi. Dari mana kita mendapatkan energi tersebut? Tentunya dari makanan yang kita konsumsi. Nah, makanan yang kita konsumsi ini nantinya akan diolah oleh tubuh kita, yang namanya proses metabolisme, sehingga dapat menghasilkan energi dan kita dapat melakukan suatu pekerjaan, dan organ-organ tubuh kita bisa melakukan fungsinya masing-masing. Sehingga metabolisme itu adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi. Metabolisme itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada katabolisme, yang kedua ada anabolisme. Kata kunci dari katabolisme ini adalah penguraian. Jadi katabolisme ini menguraikan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, dan nantinya ini menghasilkan energi atau eksergonik. Diuraikan senyawa-senyawa dalam tubuh kita yang masih dalam bentuk yang kompleks menjadi senyawa-senyawa yang sederhana dan menghasilkan energi. Kalau anabolisme sebaliknya, kata kuncinya di sini adalah penyusunan. Jadi anabolisme ini adalah penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi yang lebih kompleks. Dan reaksi ini memerlukan energi atau reaksi endergonik. Dalam melakukan fungsinya katabolisme dan anabolisme ini tentunya membutuhkan yang namanya enzim. Fungsinya untuk mempercepat reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian kita pelajari karakteristik enzim. Yang pertama adalah mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa? Energi awal yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Misalnya, kalau tanpa enzim, energi awalnya ini sangat berat, atau potensial yang dibutuhkan ini sangat besar. Tapi ketika ada enzim, energi aktivasinya bisa lebih mudah atau bisa lebih ringan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian enzim itu terdiri dari apoenzim yang diaktifkan oleh gugus prostetik dan terdiri dari gugus prostetik itu sendiri atau non-protein yang terdiri dari kofaktor dan koenzim. Kemudian reaksinya bolak-balik atau reversibel. Jadi di sini enzim, ada substrat. Ini akan menghasilkan atau bereaksi menjadi produknya berupa ES, enzim substrat. Tapi enzim substrat ini bisa berurai kembali menjadi enzim dan substrat.
Jadi reaksinya bolak-balik. Setelah menjadi produk itu bisa diuraikan kembali. Kemudian bekerja spesifik terhadap substratnya. Yang pertama ada teori gembok dengan anak kuncinya. Yang kedua ada teori kecocokan induksi. Kalau teori gembok dengan anak kuncinya, seperti kita ibaratkan dengan gembok dan kunci. Kalau kuncinya tidak sesuai, tentunya tidak bisa masuk pada gemboknya. Begitu pula dengan enzim. Kalau bentuknya antara enzim, sisi aktifnya enzim ini dengan substratnya tidak sama, tentunya juga tidak bisa berikatan membentuk molekul yang sesuai. Kemudian, kalau teori kecocokan induksi, ini sisi aktif dari enzimnya ini bisa menyesuaikan bentuk dari substratnya. Jadi fleksibel sifatnya dari enzim, sisi aktifnya enzim. Kalau yang lock and key ini harus sesuai dengan bentuk sisi aktif enzim. Seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Enzim itu hanya bisa bekerja pada suhu-suhu yang sesuai. Ada batas ambangnya dari kerja enzim. Misalnya pada manusia dan pada bakterium itu tentunya juga beda. Kemudian pH. pH maksimum pada pepsin itu pada 2,5. Kemudian pada tripsin itu bisa pada 6,5 seperti itu. Jadi setiap enzim itu pasti juga akan beda-beda, ada suhu maksimumnya dia bisa bekerja. Kemudian konsentrasi enzim dan substrat. Jadi konsentrasi enzim dan substrat itu juga mempengaruhi konsentrasi dari reaksi, kecepatan dari reaksinya. Kemudian ada inhibitor. Inhibitor ini dibagi menjadi dua. Ada inhibitor irreversibel. Ini sisi aktif enzim berikatan dengan kuat sehingga tidak bisa kembali pada bentuk semula. Kalau reversibel itu masih bisa kembali pada bentuk semula. Inhibitor ini adalah penghambatnya. Ada inhibitor reversibel kompetitif, ada yang non kompetitif. Kalau yang kompetitif, normalnya seperti ini reaksinya. Ini enzim, ada substratnya, ketika bergabung nantinya bisa masuk pada sisi aktifnya karena memiliki bentuk yang sama. Kemudian bisa menghasilkan produk yang seperti ini. Ketika ada inhibitornya atau penghambatnya, sisi aktif enzim ini akan dimasuki oleh inhibitor sehingga substratnya ini tidak masuk pada sisi aktifnya sehingga menghambat kerja enzim. Kemudian yang non kompetitif, ini reaksi normalnya ketika tidak ada inhibitor. Jadi substratnya bisa masuk pada sisi aktif enzim sehingga menghasilkan enzim dan produk. Akan tetapi ketika ada inhibitor, kalau ini tadi kan pada kompetitif, inhibitornya masuk pada sisi aktif. Kalau pada yang non kompetitif, ini inhibitornya tidak masuk pada sisi aktif, jadi ada di bawahnya. Tapi sisi aktif dari enzim yang aktif ini itu bisa berubah bentuk, jadi terjadi perubahan konformasi sehingga substratnya itu tidak dapat berikatan dengan sisi aktif karena bentuknya tidak bisa dimasuki lagi oleh yang namanya produk atau yang namanya substrat. Seperti itu, sehingga di sini bisa menghambat kerjanya
enzim. Sekian penjelasan tentang materi enzim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.